Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menampilkan booster 2000 watt pesanan dari rekan kita yang di Mabes Polri Jakarta, AKBP Hari. Selamat malam. Ini adalah booster 2000 watt yang terdiri dari 2 kali BLF 188XR, dimana untuk tampilan depannya seperti biasa ini ada ciri khas dari saya, dan ini sebagai tag di pencarian YouTube. Silakan Anda ketik aja VAF linear amplifier, maka akan muncul segala postingan saya. Kemudian ini made in Indonesia karena diciptakan di Indonesia, karena ada beberapa barang kita yang kita ekspor ke Filipina maupun ke Taiwan ya. 1 kilo rata-rata. Oke, tampilan depan kita mulai dari sebelah sisi kanan. Ini adalah cerobong asap. Ini adalah cerobong angin ya, untuk kipas in-house. Ini adalah tombol operate, bypass, kemudian ini adalah tombol power, ini adalah voltage adjustment, ini tombol protect, ready, transmit, dan ini all okay, teman, belum kita kasih stiker. Kemudian di sebelah kiri itu ada senter saya. Ini ada digital voltmeter. Sebenarnya di digital voltmeter itu ada include digital voltmeter ya, DC, DC kinerja palet maupun DC dari kinerja supply ini, voltmeter. Kemudian yang sebelah sini ini ada tombol, belum saya kasih stiker. Yang sebelah tengah ini adalah tombol set menu oke di sini. Yang di atas ini up, yang ini down. Kemudian seperti biasa bagian belakang kita menggunakan DIN chassis ya. DIN chassis sebagai output dan PL sebagai input ini. Oke. Inputnya permintaan dari customer minta 40 watt maksimal. Oke, kita coba buka isi dalamnya. Ya, ini bagian isi dalamnya. Ini menggunakan double switching ZTA. Ini dua-duanya. Dan ini kipasnya exhaust. Dia ada 2 exhaustnya. Yang ini in-house-nya ada 2. Dan ini splitternya. Ini paletnya 2 kali 188 XR. Biasa produk dari adik kita dari BRF. Kemudian ini relay sensing. Untuk 2 kilo kita menggunakan double 2 kali 16 ampere single plate. Untuk bypassnya kita menggunakan 5 ampere. Ini adalah combinernya sini. Kemudian ini adalah supply, kita masih menggunakan trafo ya, tidak menggunakan switching karena menghindari splat segala macam. Dan yang ini adalah NTC, temperatur kontrol, jadi bisa diproteksi jika suhu sekian derajat kita setting, maka dia akan protect mati atau fall. Ini alternator, bagian alternator, dan ini bagian voltmeternya dan protect di sini semua. Oke, sekarang kita nyalakan ya. Sekarang kita nyalakan powernya, dan ini menggunakan kabel kecil. Jadi sistem kami, sistem kontrol on off dari switching itu kita menggunakan relay 30 ampere 2 kali, karena switchingnya 2, kita menggunakan 2 kali. Dan itu yang diputus atau yang di switch adalah L1, L2, N1, N2. Jadi aman terhadap customer. Misalnya ini kabel apinya kita menggunakan ini. Kabelnya menggunakan 3 kali 2,5. Ini ya, bisa dilihat 3 kali 2,5. Ini langsung colokannya ke listrik, jadi bukan menggunakan kabel api seperti ini. Nah, karena dijamin melonyot. Kita menggunakan semua sistem yang serba kuat. Nah, jadi kita lanjut. Kenapa kita menggunakan relay? Sebenarnya saya biasanya menggunakan kontaktor. Jadi kalau kontaktor ini ada kelemahannya.
Walaupun ampernya sama, tapi kelemahannya adalah suka bikin orang kaget. Ketika di on kan bunyinya tak, di off kan bunyinya tak. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan relay itu on off-nya sangat halus, dan nyaris tidak terdengar. Seperti itu. Jadi aman. Yang saya jelaskan tadi adalah ketika booster-booster produk luar, mungkin produk bukan dari saya, ketika masih kondisi dicolok itu powernya di off kan itu terkadang dipegang masih nyentrum. Kali ini enggak. Kali ini memang benar-benar kabelnya itu kita menggunakan tiga kabel ya, LN dan ground. Kemudian sistem on off switch-nya kita menggunakan relay L1 L2 serta netral. Jadi semuanya diputus. Oke, langsung kita nyalakan. Ini tampilannya. Dan ini voltage adjustment-nya. Nah, paling terkecil adalah 17. Jadi kalau ke 17 ya kemungkinan keluar 100 sampai 200 watt di input yang kenyang. Ini adalah indikator ready. Nah, rambu ready nyala, dia berbarengan dengan ini nyala. Kalau ini adalah bypass. Kalau lampunya mati dia bypass. Jadi temperaturnya masih cukup stabil ya. Karena tadi habis saya tes. Kemudian kita bisa setting. Di sini ada menu-menunya. Ini ada set RF power maksimal. Jadi fungsinya adalah misalnya powernya ini kan 2 kilo. Kita buat di 2500 dia mati pun bisa. Di sini pun ada settingannya. Kita tekan ini lama. Ini kita buatnya 3000. Kalau kebesaran ya kita kurangin. Nah, misalnya kita buat di 2900 bisa juga. Ketika power mencapai over outputnya, maka secara sistem dia protect, akan bypass, dan hanya radio yang lewat langsung ke antena. Booster kondisinya tidak ready atau bypass atau mati ya. Seperti ini. Setelah kita masuk settingan, tekan set lama, maka dia akan shift dan exit. 5 detik. Oke, sudah tersimpan. Kembali ke menu awal. Ini kita pindah ke ini setting SWR. Nah, ini setting SWR nya bisa kita setting di 1,3 dia mati. Ini saya buat 1,5. Nah, jadi agak tinggi sedikit ya, 1,5. Setelah itu kita save. Oke, sudah tersave. Kemudian menu berikutnya RF input maksimal. Nah, ini 60. Kita coba turunkan, kita main di 40, berarti di 45 kita tengok RF perkaliannya. Misalnya di 50 dia mati, bisa juga. Atau di 45 ya. Kita coba di 45. Kita save. Settingannya banyak nih. Kemudian kita masuk menu lagi. Di sini ada set temperatur maksimal. Kita enter, tahan. Ini adalah 60 derajat. Setiap dia panas sampai dengan 60 derajat, maka dia akan setelah sistem foul dan mati. Nah, kita coba turunkan di 55. Kita save. Ini set voltase input. Jadi kalau misalnya terjadi switching naik, tiba-tiba misalnya ini 17 naiklah menjadi 55, dia secara sistem akan mati. Dan itu bisa disetting naik dan turunnya melalui tombol ini. Kemudian yang terakhir
Edit teks nggak usah lah, dia untuk ngedit nama kita aja itu. Oke ya, udah semua. Nah, ini udah setting semuanya. Udah oke, jadi kalau sudah oke, browsernya bisa siap dipergunakan. Kita setting di down dulu. Nah, ini tegangannya ini ya, protectnya on. Ini disable, kalau diputar dia akan muter ya. Nah, seperti dia. 4,8 itu adalah tegangan CMOS nya ini, IC-nya Atmega ini. Oke, ini produk dari saya, PA 2 kilo by Andilala, Pekanbaru. Oke, sekarang kita cek power inputnya. 37 ya, klimak powernya. Kita main di voltase 17 dulu. Boost ready. $200-an. Kita tambah lagi di 27. 900-an. Kita lanjut lagi ya. Oh, tadi voltasenya lupa, sorry. Sini di 24, coba berapa ini? 24, 25, 600-an. Di sini berapa? 600 juga. Ini skala 3 kilo ya. Kita naikkan di 34. Kita lihat di 34, 1200 lebih. Di sini kita lihat sama. Kita coba naikkan lagi di 41, 1800. Kita lihat di sini. Oh ya, 1800 lebih, hampir 1900. 1860. Kita lihat. Kita lanjut di voltase 47 ya. Inputnya masih tetap, inputnya berapa? Inputnya 35 watt. Belum klimak. Kita nyalakan 35 watt. Voltase 47,5. 321 tong. 2490, hampir 2500. Di sini berapa? Ini skala 3000 watt. Skala 3000 watt, 321. Ya, 2500 kurang sedikit. Oke. Kita lihat lagi. 321. 2500. Oke, cukup ya. Ini tampilannya depannya. Ini indikator lampunya. Kipasnya pun juga kencang tapi tidak terlalu bising ya. Cukup. Jadi cukup untuk kita ngebreak menggunakan booster ini. Kemudian kita tes untuk protect satu-satu ya, kita tes ya. Yang ini aja lah, yang sering kita pakai adalah protect input dari radio ini ya. Oke, sekarang radionya ini posisi middle. Tadi kan 35, ini kita putar di hampir 50 ini. Kita lihat, angkat boosternya.
lihat overdrive. Berarti cek RF inputnya berapa sih, kita matikan, kita nyalakan kembali, kita bypass, kita lihat inputnya. Ya bener lah, ambil 50 watt. Ya proteknya tadi kan 45 ya. Nah, jadi aman ya, secara sistem aman. Kemudian kita tes protek, yaitu powernya itu kan 2 kilo. Sekarang kita coba set RF power maksimal, kita enter, itu 2900, kita coba turunkan di 2300, coba apakah dia mati. Jadi semua sistem kita coba ini. Untuk mengetahui keandalan boosternya. Nah, kita setting di 2350, kita simpan. Oke, kita turunkan inputnya, dimain di 35, coba kita main di 35. Oke, sekarang kita main dari kecil-kecil dulu, dari voltase 29. Proteknya dari 2350, 1000 masih aman. Naikkan lagi 1500, masih aman. Naikkan lagi 2100, masih aman. Naikkan lagi. Cek RF forward setting, warning over RF output, berarti kelebihan. Oke. Nah, sekarang apalagi SWR sudah oke. Begitu antena kita misalnya goyang, kita buka kondisi bypass pun dia akan mati, akan protek. Temperatur juga sama. Mungkin kita panasin ya pakai solder ya, NTC nya. Oke, sekarang kita panasin pakai solder ya. Settingan tadi di 55, kita panasin nih pakai solder. Temperatur sekarang masih 30-an, 35. Kita coba panasin pakai solder ini di posisi NTC ini. Protek lagi, warning over temperature, check fan. Padahal kipasan nyala, saya sengaja ngetes. Jadi semua sistemnya ini, semua sistem di booster ini semuanya tuh bekerja dengan normal, baik itu over input, overdrive output, temperatur, kemudian SWR, nah, sama voltase. Oke, sekarang yang belum saya cek adalah voltase. Kita tes voltasenya. Tadi settingannya 55, kita coba di 48 atau di misalnya terjadi naik tegangan. Ini kita turunkan dahulu. Kita turunkan misalnya di 47 ya. Oke. Nah, ini misalnya nih. Misalnya tiba-tiba switchingnya naik,
tiba-tiba naik nih sampai 47 tadi. Belum di-on-kan. Dia harus di-on-kan dulu. Seperti itu. Jadi kalau yang untuk tegangan dia belum. Dia hanya membaca ini aja. Membaca power inputnya aja. Power voltasenya. Oke ya. Cukup sekian untuk booster 2 kilo pesanan dari rekan kita di Mabes Polri Jakarta, AKBP Hari Supriyono. Semoga mungkin dari Kamis ya saya kirim. Oke, semoga awet tentunya, dan salam sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.